وأكون للخير العميم مثالا. Makanya ibu, kalau ibu hari ini baca Quran, surat Al-Kahfi hari ini, satu hurufnya 10 kebaikan. Tapi kalau ibu membaca Al-Kahfi 2 pekan lagi di bulan Ramadan, satu hurufnya dilipat gandakan dengan kelipatan hanya Allah yang tahu. Hari ini ibu sedekah hari Jumat, karena hari Jumat itu disunahkan kita bersedekah. Hari ini kita bersedekah hari Jumat. Hari ini kita sedekah hari Jumat. Maka pahala sedekah kita dikali lipat 700 kali lipat. Itu yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Tapi kalau 2 pekan lagi ibu sedekah di bulan Ramadan, dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan yang tidak terhingga. Dan hanya Allah yang tahu. Kenapa Allah tahu? Karena Allah membesarkan pahalanya dan Allah merahasiakan supaya menjadi kejutan bagi setiap orang yang terus menanam pahala dan ketaatan di bulan Ramadan. Maaf ya Bu, kalau suami ibu pengen ngasih hadiah ibu, hadiahnya murah. Misalkan hadiahnya cuma makan padang. Pasti tidak akan dirahasiakan. Hadiahnya murah kok. Tapi kalau ada istri ibu, ada suami ibu, pengen ngasih hadiah apartemen di Damawangsa, pasti tidak mungkin dibocorkan dari awal. Pasti suami kita akan mengatakan, rahasia, rahasia, rahasia. Kenapa dirahasiakan? Karena hadiahnya itu nilainya mahal. Itulah Ramadan. Makanya Masya Allah, Ibnu Qudamah berkata, tidak ada satu bulan yang paling dirindukan penghuni surga. Tidak ada satu bulan yang paling dirindukan penghuni kubur. Kecuali Ramadan. Ibu nanti kalau misalkan di bulan Ramadan ziarah kubur, misalkan pas di Ramadan, maka kata Ibnu Qudamah, tidak ada keinginan para penduduk kubur untuk hidup, hanya hidup di bulan Ramadan. Karena tahu investasi itulah yang paling menguntungkan di hadapan Allah. Ini yang pertama. Supaya kita menikmati Ramadan itu per menitnya, bukan per pekannya. Yang kedua, Ibu, keutamaan Ramadan itu apa? Ini terkandung pada sebuah hadis Rasulullah SAW. Ada 2 orang Yaman datang ke kota Madinah. 2 orang ini terus bersama. Mereka masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, maka akhirnya terjadi peperangan. Satu sahabat ikut peperangan dan ini juga ikut peperangan. Tapi yang ini meninggal dunia di peperangan. Yang satu masih hidup. Hidupnya 1 tahun setelah yang pertama. Dan meninggalnya bukan di peperangan. Tapi meninggalnya ketika dia sakit. Ketika dua-duanya sudah wafat, maka ada seorang sahabat yang bernama Tolhah menjumpai mereka di dalam mimpi. 2 orang Yaman ini bertemu dengan Tolhah di dalam mimpi. 2 orang ini di depan tempat yang dikira oleh Tolhah itu tempatnya indah, itu surga. Lalu Tolhah itu penasaran dengan 2 orang ini yang terus bersama-sama dulu ketika hidup dan dua-duanya sudah meninggal. Yang satu di peperangan, yang satu meninggal sakit 1 tahun setelahnya. Ternyata di tempat surga yang ditemui oleh Tolhah di dalam mimpi, surga itu memanggil nama. Dan ternyata yang dipanggil pertama kali masuk surga itu bukan sahabat yang mati syahid, tapi sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya. Masuk surga dulu dia. Lama dia di surga dan derajatnya tinggi. Setelah sekian lama waktunya baru dipanggil sahabatnya yang satunya yang meninggal di peperangan untuk masuk surga. Setelah terbentang jarak yang lama dengan sahabatnya dia yang pertama. Dan terdapat perbedaan antara derajatnya surga antara yang meninggal 1 tahun setelahnya dengan yang meninggal 1 tahun sebelumnya di medan jihad. Padahal kan secara logika, harusnya kan yang mendapatkan keutamaan itu yang mati di peperangan membela kalimat Allah. Kagetlah Tolhah dengan mimpinya dan bangun. Tanyalah ke setiap orang. Ketika dia tanya kepada setiap orang itu, maka pada saat itu tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Yang memberikan jawaban memuaskan siapa? Rasulullah. Dipanggil Tolhah. Sini Tolhah. Ya Rasulullah. Apa yang kamu tanyakan? Ya Rasulullah, apakah engkau tidak sadar ya Rasulullah? 2 orang Yaman yang sering bersama? Iya. Engkau tahu ya Rasulullah? Aku tahu. Yang satunya meninggal di peperangan? Iya. Yang satunya meninggal 1 tahun setelahnya? Iya. Tapi ketika aku berjumpa mereka di dalam mimpiku, yang dipanggil ke surga itu justru sahabat yang 1 tahun setelahnya meninggal dunia. Yang meninggalnya bukan di peperangan. Perhatikan jawaban Nabi kepada Tolhah. Wahai Tolhah,
Bukankah dua orang yang bersahabat ini, yang meninggal 1 tahun setelah yang pertama, yang dipanggil pertama kali ke dalam surga, adalah sahabat yang mendapatkan tambahan umur 1 tahun? Betul ya Rasulullah. Dia mendapatkan tambahan 1 tahun? Iya. Mendapatkan tambahan sholat selama 1 tahun? Iya ya Rasulullah. Dan mendapatkan tambahan 1 kali Ramadan? Betul ya Rasulullah. Tambahan sholat selama 1 tahun dan tambahan 1 Ramadan yang dia peroleh dibanding dengan sahabat yang meninggal di medan jihad 1 tahun sebelumnya, tambahan 1 Ramadan dan tambahan sholat itulah yang membentangkan jaraknya begitu tinggi di surga dibandingkan sahabat yang mati syahid. Ibu bisa bayangkan kan? Kelebihan 1 Ramadan itu sudah cukup untuk membentangkan jarak antara yang mati syahid dengan orang yang mendapatkan tambahan Ramadan. Kalau mendapatkan tambahan 1 Ramadan saja sudah sedemikian dahsyatnya itu, apalagi ketika mendapatkan tambahan 2, tambahan 3, tambahan 4, tambahan 5 Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Maka itulah yang menjadikan kita ngerti. Kalau Allah memberikan kepadamu Ramadan, wahai ibu, tahun ini Allah berikan Ramadan, Allah sedang ingin memberikan kepadamu anak tangga kepada puncak tertinggi dari derajatnya di surga yang bisa kamu petik dan kamu bisa peroleh ketika memaksimalkan Ramadan semenjak malam pertama kita tarawih. Dan itulah yang menjadikan keutamaan Ramadan itu tidak boleh sia-sia. Ini yang kedua. Saya singkatkan yang ketiga. Apa keutamaan Ramadan itu? Ramadan itu, ibu, dinamakan bulan puasa itu Ramadan, diambil dari kata romdo. Romdo itu artinya panas terik yang membakar. Makanya kita dapati di bulan Ramadan itu, teriknya matahari itu lebih panas daripada sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Dan ibu harus tahu, ibu harus mengerti. Kenapa bulan puasa dinamakan romdo, panas membakar? Karena pada waktu di bulan Ramadan, Allah betul-betul membakar semua dosa manusia yang bersungguh-sungguh ketika memasuki Ramadan. Makanya kan tidak ada zikir yang paling utama kalau di bulan Ramadan. Zikir yang paling utama apa? Subhanallah? Bukan. Allahu Akbar? Bukan. Alhamdulillah? Bukan. Zikir paling utama di bulan Ramadan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena apa? Tidak ada satu hari, tidak ada satu waktu yang terbentang jarak sedemikian panjangnya Allah membebaskan manusia dari api neraka sebagaimana Allah membebaskan manusia dari api neraka di bulan Ramadan. Inilah yang menjadikan kita paham, Masya Allah ya, waktu jualah yang membatasi sebenarnya. Ya, sebenarnya masih ada beberapa hal, tapi saya cukupkan. Sudah 1,5 jam kita tidak terasa. Setidaknya kita akhirnya paham. Tidak ada yang menghargai Ramadan kecuali orang yang memiliki surga yang menjadi obsesi pada hatinya. Dan sesungguhnya keutamaan Ramadan, satu Ramadan bisa membentangkan jarak yang begitu tinggi manusia di dalam surga dengan 1 Ramadannya. Apalagi kelebihan Ramadan berkali-kali. Yang kedua, tidak ada satu waktu Allah merahasiakan amal untuk diberikan berapa kali kelipatannya kecuali hanya di bulan Ramadan. Allah rahasiakan. Kenapa Allah rahasiakan? Berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan? Saking gedenya dan besarnya amal. Pahala itu dilipat gandakan oleh Allah. Dan yang ketiga, inilah bulan yang tepat, Bu, menebus kesalahan kita. Kita jadi orang tua, banyak salah sama suami, banyak salah sama istri, banyak kurang sama anak. Banyak kurang pula ketika kita belum maksimal birrul walidain kepada orang tua. Tebuslah kesalahan kita dengan amalan terbaik di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah zikir terbaik ketika di bulan Ramadan untuk menebus kesalahan kita supaya kita menjadi selembar putih kembali di hadapan Allah. Semoga terbentang jarak sekitar 10 hari menuju Ramadan. Allah memberikan kesempatan kita berjumpa dengan Ramadan. Marilah kita berdoa. Allahumma salimni ila Ramadan. Wa salim li Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah,
selamatkanlah dan sehatkanlah aku sampai di bulan Ramadan. Ya Allah, hantarkanlah Ramadan kepada hidupku ya Allah. Dan jadikanlah seluruh amalku nanti di bulan Ramadan diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi. Keterbatasan waktu jualah yang membatasi, sehingga mungkin kita baru membahas tentang hikmah dan baru membahas tentang keutamaan Ramadan. Tapi tidak apa-apa Ibu, materi itu yang terpenting bukan banyaknya. Tapi materi itu adalah bagaimana bisa mengubah hati kita supaya kita memiliki sikap yang terbaik dalam setiap ilmu yang kita peroleh.